Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Sekarang sebelum kita mulai kebaktian kita persiapin hati kita saat teduh dulu, kita lipat tangan kita tutup mata kita saat teduh dulu supaya Tuhan Yesus yang bimbing kita selama kita beribadah, supaya firman yang kita pelajari hari ini dapat kita pahami dan mengerti ya. Ayo kita saat teduh dulu ya. Saat teduh mulai. Saat teduh selesai. Adik-adik, ada yang tahu nggak sekarang hari apa? Iya, sekarang hari Minggu. Ada yang masih ingat nggak hari Minggu artinya apa? Atau ada yang tahu nggak adik-adik hari Minggu artinya apa? Ya, hari Minggu diambil dari bahasa Portugis Domingo yang artinya harinya Tuhan. Jadi hari ini kita mau khususkan untuk Tuhan, kita mau memuji Tuhan, kita mau belajar firman Tuhan. Kita harus sungguh-sungguh ya. Adik-adik, kita mau muji Tuhan. Kalau muji Tuhan harus dengan yang lemes atau dengan yang semangat? Kita kan udah banyak disertai Tuhan selama seminggu ini. Ada yang adik-adik masih bisa sekolah, masih bisa makan. Itu semua karena karunia Tuhan. Sekarang kita mau memuji Tuhan, kita dengan penuh semangat, kita bernyanyi memuji Tuhan ya. Kita mau bernyanyi lagu Hari Ini Harinya Tuhan, nanti dilanjut dengan dengar Dia panggil nama saya. Oke adik-adik, mari kita bernyanyi. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, Yesus amat
tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Titah kedua, jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air, untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Titah keempat, ingatlah dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ketujuh ialah sabat bagi Tuhan Allahmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Titah kelima, hormatilah bapa dan ibumu, agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Titah keenam, jangan engkau membunuh. Titah ketujuh, jangan engkau berzina. Titah kedelapan, jangan engkau mencuri. Titah kesembilan, jangan engkau berdusta. Titah ke-10, jangan engkau mendapatkan akan rumah sesamamu, jangan engkau mendapatkan akan istrinya, atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya, atau segala milik mereka. Apakah ketentuan Allah akan dasar titah itu? Demikianlah, Akulah Tuhan Allahmu, Allah pencemburu yang akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang melanggar titah atau firman-Nya. Tapi Aku akan menunjukkan kasih setiaku kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Demikian hukum Allah. Marilah kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, kuatkan kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Oke adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan hukum Taurat. Sebelum kita doa pengampunan dosa, Abang pengen nanya dulu nih, kalau misalkan ada teman kita, atau misalkan nih abangnya atau adiknya yang bikin kita marah, kita harus memaafkan nggak? Nah, kalau di doa Bapa kami, ada yang ingat nggak doa Bapa kami? Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi kalau ada yang bikin kita marah, kita sebagai murid-murid Tuhan Yesus harus memaafkannya supaya dosa kita juga diampuni. Oke adik-adik, sekarang kita mau bernyanyi Yesus disalibkan karena cintanya. Oke, kita mau bernyanyi lagu itu. Pada tahu kan? Oke ya, kita mulai ya. 1, 2, 3. Yesus disalib karena cinta saya, cinta saya, cinta saya. Yesus disalib karena cinta saya, dosa dihapuskan. Yesus disalib karena cinta saya, cinta saya, cinta saya. Yesus disalib karena cinta saya, dosa dihapuskan. Marilah kita berdiri bersama-sama untuk mengaku dosa-dosa kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Engkau Maha Pemurah, kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami datang ke hadapan-Mu, mengaku dan memohon keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Tetaplah kami dengan berkat kasih-Mu,
Ampunilah dosa kami di dalam penebusan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita dengar janji Tuhan untuk pengampunan dosa kita. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Mari kita dengarkan epistel kita pada hari Minggu ini yang ditetapkan dari Lukas pasal 18 ayat 1 sampai 8. Sekali lagi Lukas pasal 18 ayat 1 sampai 8. Mari kita dengarkan perumpamaan tentang hakim yang tak benar. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah aku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tapi kemudian dia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda itu menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia supaya jangan terus saja dia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, "Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalu itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya, dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi?" Demikian firman Allah. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya dalam kehidupannya. Amin. Oke adik-adik, tadi kita sudah membaca epistel kita hari ini. Sekarang abang pengen nanya nih, kalau kita sebagai orang Kristen nih, sukacita kita berasal dari mana? Ya, berasal dari penyertaan Tuhan Yesus. Kita percaya adik-adik semua, kita semua di sini selalu dijagai oleh Tuhan Yesus. Jadi kita nggak perlu khawatir nih, nggak perlu kita terlalu takut nih. Misalkan, aduh gimana ya, saya udah belajar nih, tapi nanti gimana ya kalau ujian misalkan nggak bisa. Kita udah berdoa kepada Tuhan Yesus, kita minta penyertaan Tuhan Yesus, kita harus percaya sepenuhnya sama Tuhan Yesus ya. Kita percaya Tuhan Yesus selalu menyertai kita, karena sukacita kita berasal dari Tuhan Yesus. Sekarang sebelum pengakuan iman, kita bernyanyi dengan semangat lagi ya. Kita bernyanyi, "Sungai sukacitaku melimpah dalammu." Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanku, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Marilah kita bersama-sama
akan mendengarkan renungan yang akan dibawakan oleh Amang Sintua. Nanti adik-adik perhatiin benar-benar ya, Amang Sintua bilang apa nanti adik-adik perhatiin benar-benar ya. Jangan ada yang kesana kesini, perhatiin benar-benar firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Amang Sintua supaya adik-adik mendapatkan pelajaran berharga dari firman yang diajarkan hari ini ya. Sebelum kita mendengarkan firman yang akan dibawakan oleh Amang Sintua, kita mau bernyanyi lagi. Daki, 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 daki gunung yang tinggi. Ini pasti udah pada tahu ya lagunya ya. Oke, kita nyanyi dulu. 1, 2, 3. Daki, 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 daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Ku terbang, 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 terbang luar angkasa. Ku selam, 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 selam dalam samudra. Ku dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkau Yesus. Ku daki, 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 daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkau Yesusku. Anak-anak, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca firman Tuhan dan renungan, kita berdoa. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami dalam surga, kami bersyukur Tuhan pada hari ini kami berkumpul jemaat-Mu untuk mendengarkan firman-Mu. Bukakan hati dan pikiran kami Tuhan agar kami bisa mendengar firman-Mu dan bisa kami gunakan firman-Mu dalam kehidupan kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus menebus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nats kita pada hari ini diambil dari Lukas 11 ayat 9 sampai ke 13. Sekali lagi dari Lukas 11 ayat 9 sampai 13. Akan saya bacakan di sini. Ayat 9. Oleh karena itu, aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Ayat 10. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Ayat 11. Bapak manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya akan diberikan ular pada anaknya itu gas
berdoa dalam doa Bapa Kami seperti yang doa yang dibacakan setiap hari Minggu, setiap hari, dan setiap kita setelah melewati ibadah sepertinya pada hari ini, yaitu setelah kebaktian dan setelah renungan kita selalu membacakan doa Bapa Kami bersama-sama. Anak-anak sekolah minggu yang kami kasihi, minggu ini disebut juga dengan Minggu Rogate, yang artinya yang tema dalam minggu hari ini adalah berdoa kepada Tuhan, atau dalam bahasa Bataknya Martania. Tuhan Yesus dalam nafas renungan ini mengajarkan kita, saya dan juga anak-anak sekolah minggu semua, untuk rajin berdoa. Dan seperti kita tahu, berdoa itu artinya berbicara kepada Tuhan. Jadi bila mana kita sering atau banyak berdoa, artinya kita akan sering atau banyak berbicara kepada Tuhan kita, Bapa kita di surga. Sehingga bila kita sering berbicara atau banyak berbicara kepada Tuhan Bapa kita di surga, maka Tuhan Bapa kita di surga akan mengetahui dan mengenal segala apa yang dibutuhkan oleh anak-anaknya yang berbicara dan meminta kepada Tuhan. Anak-anak sekolah minggu sekalian yang kami kasihi, Tuhan Bapa kita di surga akan memberikan kepada kita, anak-anak sekalian, dan saya, dan semua orang yang percaya pada Yesus Kristus, berkat-berkat yang kita perlukan untuk kebutuhan kita dan keperluan kita. Kebutuhan dan keperluan yang dibutuhkan oleh kita sehari-hari untuk melakukan apa saja yang menjadi berkat dan kemuliaan bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Sama seperti orang tua kita di rumah kita masing-masing, orang tua kita akan berusaha memberikan kepada kita apa saja yang diperlukan kepada anak-anaknya yang sekarang ini masih dalam masa pendidikan sekolah misalnya, karena orang tua anak-anak semua tahu apa yang diperlukan oleh anak-anaknya supaya anak-anak semua bisa menyelesaikan sekolahnya dengan baik dan sukses. Yang mana nantinya bila anak-anak semua sudah selesai melalui masa-masa pendidikan dan masa sekolahnya, akan membuat kebahagiaan bagi orang tuanya, dan itu juga menjadi berkat bagi anak-anak sekalian karena tuntunan Yesus Kristus pada anak-anak sekalian melalui orang tua kalian yang menemani kalian memenuhi segala kebutuhan kalian. Ada satu cerita tentang orang yang rajin berdoa dan diberkati Tuhan sehingga dia diselamatkan dari kecelakaan dan hal yang tidak diinginkan. Pada waktu dulu di kerajaan Portugis, di mana raja yang berkuasa pada saat itu adalah Raja Denis, yang memerintah dari tahun 1271 sampai 1336. Raja Denis sangat dikenal masyarakat Portugis karena pada saat itu istrinya atau permaisuri kerajaan Portugis yang namanya Ratu Isabella, yang dikenal sangat baik dan sering membantu orang dan menolong rakyatnya dan orang-orang yang susah. Karena baiknya sang ratu ini, Ratu Isabella ini, rakyatnya memberi gelar dia Santa, yang artinya orang yang suci. Kerajaan Portugis pada saat itu sampai saat ini mayoritas mereka beragama Kristen, sehingga banyak gereja terdapat di sana di Portugis. Anak-anak sekalian, Ratu Isabella dalam melayani masyarakatnya dibantu oleh seorang pelayan yang baik dan setia. Dia membantu sang Ratu Isabella dalam mengurus keperluan bantuan yang akan diberikan oleh sang ratu kepada rakyatnya dan orang-orang yang membutuhkan. Tapi sayang sekali anak-anak sekalian, ada pelayan sang raja, pelayan daripada Raja Denis, yang tidak suka kepada pelayan sang ratu ini. Pelayan Raja Denis ini merasa iri hati karena Ratu Isabella sangat baik kepada pelayannya tersebut dan memberikan apa saja yang dibutuhkan pelayan tersebut dan kebutuhan keluarganya. Karena rasa iri hati, maka pelayan Raja Denis berencana untuk mencelakakan pelayan daripada Ratu Isabella yang baik ini dengan mengabarkan fitnah atau berita bohong kepada Raja Denis atau suami Ratu Isabella kalau pelayannya ini mempunyai hubungan yang tidak baik di belakang sang Raja Denis. Ini bisa dilihat dengan banyak yang diberikan oleh Ratu Isabella kepada pelayan yang setia kepada ratu tersebut. Raja Denis rupanya terhasut oleh pelayannya tersebut, dan Raja Denis merencanakan untuk membunuh pelayan Ratu Isabella tersebut. Kemudian Raja Denis menyampaikan kepada salah seorang
Jenderal Alfonso itu setia kepada raja dan kerajaan Portugis. Pelayan Ratu Isabella ini kemudian pergi menemui Jenderal Alfonso, berjalan melalui desa-desa dan kota-kota yang ada di kerajaan Portugis. Sepanjang perjalanan, dia melewati gereja-gereja yang ada di desa dan di kota Portugis tersebut. Dan di setiap gereja dia berhenti untuk berdoa, untuk mendoakan Raja Denis, Ratu Isabella dan kerajaan Portugis agar diberi keselamatan selalu rajanya dan ratunya dan masyarakat Portugis diberi juga kemakmuran. Akibatnya, waktu yang ditempuh oleh pelayan ini untuk mencapai sampai ke Panglima Jenderal Alfonso menjadi lama sekali, dan raja rupanya sudah tidak sabar untuk menerima hasil apa yang sudah terjadi, apakah pelayan Ratu Isabella ini bisa dieksekusi mati atau tidak. Kemudian dia menyuruh pelayannya untuk pergi menemui Jenderal Alfonso, dan pelayan ini sangat senang sekali mendapat perintah daripada raja untuk menanyakan apakah yang sudah dilakukan oleh jenderal tersebut. Pelayan ini naik kudanya dan pergi dengan cepat menemui Jenderal Alfonso. Dalam waktu 1 hari, dia sudah sampai tiba di tempat Jenderal Alfonso, dan dia datang langsung menemui Jenderal Alfonso, dan dengan angkuhnya dia berkata kepada Jenderal Alfonso apakah dia sudah melakukan perintah, dan dengan bertanya apakah jenderal setia kepada raja dan kerajaan Portugis. Jenderal Alfonso mendengar berita tersebut dan melihat orang tersebut, dia merasa ini adalah kode yang diberikan oleh Raja Denis kepadanya, dan pelayan tersebut akhirnya dieksekusi mati. Tidak lama kemudian, pelayan Ratu Isabella tiba di markas perbatasan tempat Jenderal Alfonso tersebut berada. Pelayan ini dengan ramah dan sopan meminta izin kepada para pengawal untuk bertemu dengan Panglima Jenderal Alfonso. Jenderal Alfonso bertanya kepadanya apa keperluan pelayan tersebut untuk menemuinya. Pelayan itu dengan sopan menyampaikan bahwa ia dititipkan pesan dari sang Raja Denis untuk menanyakan apakah sang Panglima Jenderal Alfonso serta pasukannya setia kepada raja dan kerajaan Portugis yang dicintainya. Jenderal Alfonso menjawab bahwa dia setia dan sudah melakukan perintah Raja Denis, dan dengan sudah menghukum orang yang pertama menemuinya seperti yang diperintahkan Raja Denis kepadanya. Kemudian pelayan Ratu Isabella kembali pulang dan melakukan hasil pertemuannya dengan Jenderal Alfonso kepada Raja Denis. Raja Denis heran akan apa yang terjadi, dan kemudian Raja Denis menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi. Dan akhirnya Raja Denis mengetahui jika dia hampir tertipu oleh pelayannya dengan iri hati tersebut. Dan pelayan Ratu Isabella yang selamat karena dia rajin berdoa selama dalam perjalanan dan setia pekerjaannya dalam melayani Ratu Isabella dan tugas kerajaan yang selalu setia berdoa dan berdoa. Anak-anak sekalian, dari cerita ini kita mendapatkan pelajaran dalam hal berdoa. Tuhan akan membantu kita dan meluputkan kita dari mara bahaya apabila kita setiap saat dalam belajar, bekerja, dan mengikut Tuhan, kita mengikutkan Tuhan. Bagaimana cara kita mengikutkan Tuhan di setiap pekerjaan dan kegiatan kita dalam pelajaran kita? Caranya kita selalu berdoa dan meminta tuntunan Tuhan, dan supaya Tuhan juga menyertai kita dan melakukan setiap pekerjaan dan bekerja dalam setiap pekerjaan kita. Maka Tuhan nanti akan memampukan kita dalam melakukan pekerjaan dan pelajaran kita maupun dalam ulangan-ulangan yang kita lakukan di sekolah maupun di rumah. Demikian firman Tuhan. Kiranya Tuhan Allah Bapa kita di surga yang Maha Pengasih dan Penyayang selalu melimpahkan berkat-Nya kepada kita, selalu berdoa dan dengan setia dan orang yang setia kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa.
tuntunan Tuhan dalam kehidupan kami, kehidupan anak-anak sekolah minggu, dalam sekolahnya, dalam kegiatannya, dan Kau meluputkan kami semua dari mara bahaya, dari penyakit, dan hal-hal lain Tuhan yang menghambat kami dalam melakukan tugas-tugas kami, pelajaran kami dan kegiatan kami. Sertai kami Tuhan dalam setiap kegiatan kami menyertai, mengundang Kau dan mengajak Kau dalam kehidupan kami dan kehidupan kami belajar, bekerja, dan hanya dengan penyertaan Tuhanlah semuanya berjalan dengan baik. Kami berdoa juga Tuhan untuk saudara-saudara kami, anak-anak sekolah minggu, orang tua sekolah minggu, dan jemaat KPP Bandung Reformata yang juga dalam keadaan sakit. Kami berdoa supaya mereka juga disembuhkan dan dikuatkan, dan kami semua dapat berkumpul dan beribadah dan memuliakan nama Tuhan dalam kehidupan kami. Doa yang jauh pada sempurna ini Tuhan kami sampaikan hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus dan penebus kami. Amin. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan renungan dari Amang Sintua ya. Sekarang sebagai ucapan syukur kita mau mengumpulkan persembahan nih. Tapi karena sekolah minggu kita tidak bertemu langsung di gereja, nanti uang persembahannya adik-adik lipat yang rapi, kasihkan ke orang tua, atau kalau adik-adik yang punya GoPay bisa kirim lewat GoPay. Nanti persembahan yang adik-adik kasih ke orang tua bisa ditransfer ke yang sebelah kanan abang ini nih. Ini nomor rekeningnya ya. Oke adik-adik. Oke, sambil mengumpulkan persembahan, kita akan bernyanyi lagu Di Sini Aku Bawa Tuhan. Oke. Ini kalau lagu bahasa Bataknya itu yang di son adong kuboan Tuhan. Sekarang kita mau menyanyikan bahasa Indonesianya ya, sambil mengumpulkan persembahan ya. Disiapkan persembahannya, uangnya dilipat yang rapi ya. Oke adik-adik? Oke. Ayo 1, 2, 3.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberikan kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Oke adik-adik, kita sudah selesai kebaktian kita. Sekarang kita satu dulu ya. Kita berterima kasih atas penyertaan Tuhan selama kebaktian tadi ya. Oke, satu dulu dimulai. Oke, satu dulu selesai. Kebaktiannya sudah selesai, tapi sekolah minggunya belum selesai. Habis ini ada pengajaran oleh kakak-kakak guru sekolah minggunya masing-masing ya di kelas ya. Nanti adik-adik bisa lanjut ke pengajaran ya, pengajaran di kelas ya. Oke adik-adik, sampai ketemu lagi minggu depan adik-adik. Selamat hari Minggu.